Salah kok prediksi. Betul, karena prediksi hanya sekedar prediksi teman-teman. Kenapa kita bisa bilang Bigetron ya? Ya di atas kertas sejarahnya Bigetron nggak banyak terlalu perubahan tentang player-playernya. Dan patch juga mungkin masih cukup untuk mereka ya. Angka 3-0 hanyalah angka, karena mereka juga yang akan bekerja. Jadi dia untuk match kedua kita di MDL ID Season ke-14. Dewa United HK berhadapan dengan Bigetron Academy. Let's go. Oke. Melisa yang diamankan juga akan berhadapan dengan Mia. Mia ini kayak lumayan bisa ada free purify dengan hidden moonlight-nya kan. Dia bisa kabur-kabur. Kadang bisa ngasih efek kejut. Tiba-tiba di samping kita ya. Iya, itu Mia jumpscare gue. Mia jumpscare. Gue sering banget kena kayak gitu. Tiba-tiba kok ada. Iya, Ya. takut. Dan itu bakal memberikan momen yang indah. Tapi nggak dapet sih, harusnya BOW ya. Dapat gak sih? Enggak ya? Enggak dapet. Oke, hampir ya. Itu pressure yang bisa dikasih dari Novaria tuh gitu. Dia bisa hit dari jauh juga. Dengan Rapture yang dibawakan untuk EBOY. Sementara itu Mia-nya nih pakai Emblem Fighter. Suitable banget pastinya. Ditambah dengan Swift dan juga Bargain Hunter. Sebenarnya sama nih untuk kedua belah gold laner. Cuman beda di Illness Finder-nya aja juga. Dan Iya. Wih, tapi the best dari Digimon GP masih cukup masuk ya untuk ngambil ke arah gold trap-nya juga. Namun hati-hati, kalau main Mia tuh biasanya emang akan lumayan sering di GB. Bukan Di- GBA ya? Bukan dia Bukan. Bukan. Ditemenin ya? Ditemenin. Alright, tapi sejauh ini untuk pattern farming masih terbilang cukup aman juga ya. Walaupun secara speed, Philus lebih unggul. Apalagi udah dapetin lagi kan Gold Scavenger Crab, ini nge-boost lagi pastinya juga, udah dapetin Little Wanderer. Emang Nolan ini cepet banget sih rotasi dan juga farmingnya. Iya, jalannya begitu. Cooldown-nya sih yang membantu banget. Dan untuk sekarang antara Restless dan juga Digimon G masih aman. Set deh. Horor banget tuh tiba-tiba ada lele keluar. Di teror kan. Mau gimana dia harus mundur dulu, main aman sih sebenarnya. Menjaga jarak juga, lebih ke ngandelin Eyes on You-nya. Tapi Expanding River yang telah terlihat menandakan ada netral objektif yang langsung coba dikomit sama Dewa United. Fansnya diusir mundur sama Gwinski, tapi untuk dari Turtle diamankan oleh Philus juga untuk sekarang karena tugas dari Gwinski sangat-sangat berjalan dengan baik. Ya, karena tadi coba masuk dan gacha retri ya. Tapi ternyata emang masih belum tepat dari bagaimana kalkulasinya dan lihat udah mulai di freeze tipis-tipis by level Digimon Digi harus berhati-hati karena masih belum ada go away kalau misalkan nantinya dia ditabrak. Bahkan mau maju aja pakai Eyes on You dia nggak bisa ngehit juga. Iya. Bener-bener menjaga diri dulu. Soalnya lihat udah ada Reichu yang udah langsung bergerak. Oh no, di arah tengahnya Shen yang hadir. Membuat dari EBOY menjadi korban pertama dari pertempuran di match kedua kita. Oke, udah ada inisiasi tadi dengan Tectonic Charge ya yang langsung masuk juga. Ngebuat dari EBOY gak selamat. Sebenarnya untuk keduanya ya masih manfaatin powernya masing-masing sih. Dewa United mereka harus secure early-nya dengan adanya Selena, dengan adanya Block juga. Tapi pressure Selena-nya ternyata nggak di tengah ya. Lebih ke ngebantuin aja untuk bagaimana Restless. Tapi ada player komen dari fans. Match perdana ketemu mantan tim. Buat Romnya jangan ngeselin. Wih, kasih match yang menarik ya. Iya, jangan ngeselin. Mantan gimana? Apa sih mantan yang ngeselin? Sorry. Ada Andy kali ini. Bakal terbang dengan Silken Eagle-nya. Mencoba untuk mengejar ke arah Shin. Tapi sekarang, episode Roja Connect dan Retsu. Menjadi finisher yang handal sekali. Lihat itu dia, Abyssal Arrow yang tidak membuat dari Andy bisa berkutik. Berarti kalau komen dari fans ini Romnya Andy ya? Andy, aduh, Digimon Digi. Itu keren ya? Hampir kena. Fans sama Andy kayak, iya berarti Romnya Shane. Dia Shane. bilang, jangan ngeselin berarti Shane. Shen jangan ngeselin ya. Tapi emang ngeselin sih dari tadi dia nge-screening, dia sundul-sundul semuanya. Wow. Oke udah mulai connect Eyes on You tapi oke Astral Echo Wah, nggak kena. Spear-nya juga nggak kena. dia kabur, dia hilang dari target itu. Dia kena pakai Hidden Moonlight. Hidden Moonlight ya dia ya. Oke. Oh jadi kita kan kelihatan aja ya. Iya. Soalnya bener-bener gak, kan kalau Amon masih ada sedikit bayang-bayangnya ya. Gue kalau dia bener-bener gak lihat. Iya, Leslie, Amon kan masih ada bayangan Natali. Kacau sih. Dan dengan hilangnya momentum dari Bigetron Academy yang mau pressure ke arah bottom lane dan gagal, dimaksimalkan sama Vilus untuk dapetin ke arah turtle yang kedua. Oke. Tapi belum ada trade yang optimal juga ya dari Bigetron Academy untuk sekarang udah boleh ditabrak lagi bawah. Wah, ini si Tectonic Charge dari Shen. Mahal. Vilus yang langsung bisa dapetin ke arah Andy juga.
Dan pressure malah balik ke arah Bigetron Academy sekarang. Oke. Dewa United HK mereka berhasil untuk main pelan tapi mencekik. Apapun yang mereka lakukan berhasil untuk dikonvert menjadi keuntungan dengan 2 turtle. Dengan pressure menuju ke arah Digimon Diginya yang baru saja menyelesaikan corrosion. Tapi belum cukup pastinya. Tertinggal banget untuk sekarang. Head to head dari gold lane-nya. Iya biasanya juga kalau kita lihat Golden pasti akan pakai Warrior Boost ini fokus. Dan sekarang Nico menuju ke Restless dan Andy. Wow, nggak bisa berkutik lagi setelah ada fracture yang keluar dari Vilus. Dan ditahan dengan baik. Nice, nice. Pertama di body block, kedua juga Restless-nya memastikan diri dia flicker. Oke. Sebuah upaya yang nice try banget buat EBOI tadi Astral Echo-nya. Hampir aja bisa nembangin Restless tapi ternyata tidak. Sekarang Dewa United HK mereka nggak berhenti untuk bisa bagaimana caranya kembali mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Outer middle turret ke pressure, atasnya didapetin juga. Bawahnya coba untuk ditukar sama Bigetron. Nah, datangnya Fans mungkin bakal bisa jadi jawaban. Nggak juga rupanya, masih belum bisa. Tapi seenggaknya outer turretnya dapat ya. Iya, seenggaknya turret aja. Minimal ada lah daripada enggak sama sekali kan. Udah gitu, lane jauhnya juga dari Uranus sudah ngekat juga tuh. Numpuk lagi mau nggak mau Bigetron Academy. Ya mereka nggak bisa terlalu lama berkutat di area bawah. Atasnya harus sedikit di maintain. Karena kalau enggak ya turretnya bisa tergerogoti. Iya. Dan sekarang untuk Alianzo bersama dengan Gwinski udah meninggalkan posnya nih untuk bergabung bersama rekan-rekannya di area turtle yang ketiga. Mereka bakal coba untuk pressure area belakang. Tidak ada flicker yang terdengar dan sekarang detonasi sampai gagal dan akhirnya Restless yang tiba-tiba Hidden Moonlight benar-benar berada di samping Alianzo membuat sang dinosaurus terkapar. Wow, itu dia sebuah upaya yang ternyata gagal dari Alianzo. Berhasil untuk di counter balik oleh Dewa United HK dan ngebuat dari mereka justru jauh lebih unggul dengan 3.300, 5-0. Satu-satunya yang bisa didapat sama Bigetron Academy adalah outer bottom turret yang sekarang juga udah dibalesin lagi sama Restless. Coba di atas mungkin ya, dari Digimon Digi untuk pressure ke arah outer turretnya juga seenggaknya balance. Tapi point goalnya jauh total sih Ul. Iya, jauh banget ini udah 4.000, outer middle ditabrak. Nice, dengan adanya satu Tectonic Charge yang dipimpin oleh Shane juga. Rupanya Alianzo selalu bisa dimakan. Oke, outer middle turret tidak terselamatkan, Alianzo-nya juga tumbang. Kembali Bigetron Academy masih belum berhasil menemukan jawaban gimana caranya untuk balikin keadaan. Karena ya fansnya masih butuh farming ya, walaupun masih terjaga ya. Belum ada point dead sama sekali. Tapi sakit banget Gwinski. Bisa tuh. Uranus loh itu mas. Iya loh. Kamu badan loh masih. Dan ini 6-0, 06. Belum ada satu point kill pun yang bisa dimaksimalkan sama Bigetron Academy dari tadi. Betapa pressure yang besar diterima oleh Bigetron Academy. Saking itu pun seakan-akan kayak cuma buka map aja jatuhnya. Iya, dan kayak tadi sebenarnya lumayan kepisah-pisah nggak sih untuk Bigetron Academy? Kayak Andy tadi di bawah maju sendirian tumbang. Alianzo mau maju sendirian juga tadi sendirian tumbang. Ini ngepok-ngepokin ke arah Gwinski cuman geli-geli. Sampai sekarang belum terlalu yang gimana-gimana banget. Oke. Lagi kan jadi. Tapi berarti lumayan kerasa ya untuk bagaimana poros mid yang ditukar oleh Bigetron. Aduh, itu dia Tectonic Charge. Untungnya sudah ada flicker dari Digimon Digi duluan untuk bisa menghindari hal tersebut. Memang dihindari untuk point death-nya, tapi tidak dengan satu buah inner top turret. Dan sekarang lihat Purple Ball. Wah, bakal coba untuk dirusuh aja. Si King Eagle mencoba untuk mengejar karena Restless masih ada Hidden Moonlight untuk mengamankan diri, tapi tidak. Shiennya di tangan Digimon Digi. Yang benar-benar on point, namun sekarang Purify ke trigger. Gak mau dikejar atau bakal Asal Spear dan akhirnya masih bisa bertahan dari Gwinski. Ya, Lordnya udah mulai langsung di-commit aja. Oh, ada kontes? Oh, nggak bisa. Terlalu terlambat untuk Bigetron Academy mengejar dan akhirnya Lord didapat oleh Vilus. Alright, tapi fansnya dikejar. Tamat Fans dengan Vilus. Mahal ya Vilus ya? Iya, mahal banget. Dan itu dia solo kill. Bisa diciptakan oleh Vilus yang sekarang sudah menginjak level 15 di menit ke-9. Buset. Pattern farming yang on point. Terus juga nyayur dari segi point kill. Dan satu-satunya berarti yang masih 100% dari kill participation. Itu di Vilus. 7 point kill dengan 304. Terlibat terus ya? Iya, Vilus dia FOMO. Dia selalu pengen diajak. Itu bagus banget berarti. Bener. Dan Restless ya, dia udah berani banget di depan. Karena tahu di belakangnya udah ada rekan-rekannya. Damage-nya udah cukup sakit. Tambah tadi dengan Swift Boost juga ini pegang. Attack speed-nya udah makin menggila sih.
Oke, sekarang Lordnya masih harus dihadapi oleh Bigetron Academy. Seenggaknya masih ada Holy Defense, tapi Alianzo Alianzo gak sempat tuh ngapa-ngapain karena Restless berada lagi di sampingnya. Eyes on You ternyata juga masih belum memiliki damage yang optimal untuk Digimon. Bahkan sekarang di arah top lane-nya hancur total, nggak sempet ngapa-ngapain. Andy juga harus akhirnya flicker mundur. Dan ini mahal sih, dapatnya langsung ke arah Resturek di arah top lane. Iya, di bawah menit 12. Berarti kan pasif dari Holy Defense emang ke-trigger. Tapi tetap dapat turret itu mahal banget loh. 7.000 sekarang goldnya yang harus dikejar oleh Bigetron Academy. Fans masih maksimalin farmingnya juga. Sabar-sabar dulu. Dan tadi damage dari Digimon JP di Digi masih belum maksimal ya. Masih defense-nya tipis-tipis aja. Nggak dapat orange buff ya? Wah, astaga, nggak dapat ya? Dapatnya Gwinski yang dapat. Astaga. Ketempelan. Makin Ini dia stuck untuk dong. itemization-nya. Oh, memang sebenarnya untuk itemnya Mia lumayan variatif ya. Ada yang berserker sih enggak. Dia lebih cari ke Trinity. Iya ya. Dia pakai Trinity, mau main attack speed karena juga pakai speed pull juga. Tapi yang menarik udah Maleficant juga nih. Dia bener-bener mau manah dari jauh. Wain nggak sih terakhir? Bisa jadi, atau kalau mau sustain bisa Hasklaw. Bisa. Tergantung. Bebas. Lagi gugur mah bebas. Dia juga dijagain kan. Plus Iya. lagi dia punya self defensive mechanism yang oke banget. Dia punya Hidden Moonlight, dia punya Flicker. Ya so far masih belum ada point dead sama sekali buat Restless. BOD udah jadi lagi tadi. Buat Philus ya makin gede lagi pastinya burst damage yang bisa disumbangkan nantinya. Alianzo sih yang lumayan berat PR karena dia satu-satunya badan kan di depan. Even pun ada bantuan nantinya dari Andy. Tapi kayak aku masih belum ngeliat koneksi dari Bigetron Academy itu. Ya, dan coba untuk makan ke arah Gwinski, gua rasa masih belum sih. Masih belum bisa. Even tuh ada si Halbert tadi kayaknya dari Digimon ya. Belum ternyata. Belum ya. Oke. Bahkan mau ngambil ke purple buff pun tidak dikasih jalan sama sekali. Fans sudah punya Malefic Roar sebenarnya, tapi apakah ada space untuk Fans nanti bisa delivering damage? Karena lihat Gwinski dan Shane akan ada di garda terdepan bagi Dewa United HK yang sekarang lagi set up menuju ke arah Lord. Dan Shen juga hati-hati dengan momentum yang bisa diciptakan ya. Berapa kali jadi mimpi buruk loh Tectonic Charge. Tapi sekarang dengan hadirnya Alianzo di depan nggak bisa lagi. Nggak bisa terus karena Restless DPS udah nggak ketolong walaupun Shen-nya tumbang. Tapi Eyes on You mencoba untuk memakan cara Gwinski. Malah sekarang hadirnya Fracture menjadi Philus. Dapetin harta yang begitu berharga yaitu Digimon. Itu tadi kena Abyssal Arrow harusnya ya, kayak gak bergerak sama sekali juga. Dan masuk semua fracture-nya, gak bisa bergerak lagi Digimon Digi yang harus tumbang. Ini menjadi kerugian yang kembali harus dialami oleh Bigetron Academy. Shane memang, ya point kill yang didapetin sama Bigetron Academy memang hanya di Shane. Tapi ya gak apa-apa dia roam. Selagi untuk bagaimana core-nya ini terjaga dan kembali ya Philus masih dengan 100% kill participation loh. Gila ya, 10, 4, 0, 6. Ya. 6 assist, 4 Malefic Roar lagi sekarang dipegang. Serem sih Nolan nih. Ya dan ini makin serem juga untuk bagaimana banyaknya teror yang harus dihadapi sama Bigetron Academy. Abyssal Arrow. Belum lagi nanti Restless yang bisa hilang terus hadir tiba-tiba. Iya, itu Shen yang bisa bikin momentum juga secara tiba-tiba juga. Tapi dia lebih mundur dulu ya. Dia pokoknya apapun terjadi jagain Restless. Dan nggak mau terlalu gegabah dari Dewa United HK. Dapetin Lord bukan berarti langsung harus endgame. Mereka coba untuk maksimalin dulu landing-landing yang ada. Iya, ini nggak terlalu push ya soalnya jadi 1/1. Iya lumayan, udah kena cicilan-cicilan Restless. Tapi ya karena Emblem Fighter juga kali ya, jadi nggak perlu Iya sih. recall, dia tinggal pukul-pukul aja ke minion, ke unit, dan akhirnya dapetin HP-nya lagi. Iya. Dan dari tadi Asasper memang nggak terlalu on point dan Alianzo udah lumayan sekarat dan Shen yang bakal coba untuk dituju. Ada Saving Eagle, cukup agresif kah dari ending? Nggak mau ternyata. Nggak mau, tapi Dewa United HK mereka tidak bisa memaksimalkan Lordnya dengan ya endgame. Pelan-pelan ini karena dari tadi cuma satu lane aja. Yang akhirnya bisa ditahan satu persatu oleh Bigetron Academy. Dan jangan lupakan itu dia cicilan dari kejauhan untuk ABOI akan menjadi masalah. Karena tadi Restless saja kena tabrak. Wow, Udah setengah lebih. setengah lebih hilang. Itu karena kan semakin jauh stacknya semakin sakit kan. Setengah 7. Hah? Jamnya bentar. Nah, aja. Sorry. Oke deh. 1 menit lagi untuk waduh kena lagi tuh Selena tuh. Raitsu kena Asasper.
sama setengah juga, tanda bahaya. Oke. Tapi seenggaknya walaupun ya masih belum bisa endgame, at least dari Dewa United mereka punya marksman dan masih megang visionnya juga kan. Sama-sama punya marksman sih ya. Ya, dari Big Hero Academy mereka masih ada sedikit lah nafas karena lane jauhnya ini berseberangan. Waduh. Sabar dulu. Kena nih Andy. Enggak, masih ada. Guiding win dulu, tapi ditabrak sepertinya dengan ada Tectonic Charge juga. Bakal dibalaskan ke keadaannya? Enggak. Enggak ya, ada flicker dan juga Circling Eagle yang tadi terpop up dari Andy untuk bisa melakukan defensive maneuver. Yang akhirnya dari Dewa United TK itu udah ada informasi. Bisa nantinya next ditabrak juga, tapi dari bottom lane-nya lagi dijalanin sama Gwinski. Nih jadi PR lagi buat Big Hero Academy, akankah membiarkan lane jauhnya ini terdorong terus menerus atau mereka mau setup duluan karena Digimon Digi udah nyicil ke arah lordnya. Iya, udah satu bar menghilang, tapi Digimon juga harus jaga posisi dan harus bisa untuk menjadi striker utama bagi teman-teman Big Hero Academy. Namun Gwinski, wah gila sih, ini satu USP lane yang bahaya banget untuk terus memberikan badannya. Dengan ada satu Circling Eagle, nyatanya masih belum bisa ngapa-ngapain. Alianzo sekarang. Alianzo gak ada ulti loh. Alianzo tadi Iya. dia ancang-ancang di dalam rerumputan, dia Detonas welcome. Mencari emas di bawah kayaknya di tanah. Tapi nggak ada gerakan lagi. Tapi ya itu harusnya informasi nggak diketahui sama Dewa United TK kan. Karena tadi nggak kelihatan juga. Jadi ya masih ada kewaspadaan lah dari Dewa United TK yang sekarang juga harus memaksimalkan wave bawahnya kalau misalkan ada EDO yang show. Kayaknya udah show dan sekarang dengan ada Detonas welcome mencoba untuk memakan ke arah depan dan akhirnya Whiskey akhirnya mengalami tangan Digimon. Cari posisi yang lebih baik tapi ternyata Restless yang hadir dengan Hidden Moonlight. Benar-benar mengagetkan, benar-benar horor apa yang dilakukan oleh dirinya. Bahkan 1, 2 sekarat tuh membuat tadi Vilus membuat dia dapat karat double killnya. Hampir aja Andy juga itu makan lele. Tapi Mia jump scare, bukan cuma jump scare. Ini bener-bener jump shot semuanya. Jumping di situ kaget semuanya dengan adanya Restless yang punya damage besar dan sekarang mau end. Wah, ini bakal menjadi endgame kah karena Restless-nya benar-benar free di arah belakang. Walaupun ada Circling Eagle ternyata tidak terlalu efektif. Dewa United TK bisa membalaskan keadaan dan akhirnya